Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi, santriwan santriwati boarding Mambaul Hidayah yang berbahagia, bertemu lagi dengan kami yaitu dalam kajian kitab Sifaul Jinan. Kami ulangi, kitab Sifaul Jinan. Mohon maaf, pada kesempatan yang lalu kami menyampaikan bahwa namanya adalah kitab Sifaul Jinan. Ini sebenarnya berkaitan dengan bagaimana guru kami mengajarkan kepada kami. Di antara guru kami ada yang menyebut kitab Sifaul Jinan, ada yang menyebut kitab Sifaul Jinan. Baiklah anak-anak, pada minggu kemarin sudah kita pelajari tentang muqaddimah dari kitab ini yang termuat dalam 3 nadhom. Maka pada kesempatan hari ini akan kita lanjutkan untuk bab yang pertama, yaitu babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati. Akan tetapi sebelum lanjut ke babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati, mari kita lantunkan 3 nadhom yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Terlebih dahulu kita awali dengan menghadiahkan bacaan surat Al-Fatihah 1 kali kepada pengarang kitab Sifaul Jinan ini. Biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah wa hadiyatan li masyayikh hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna 'alan nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidina man khurira. Sammaituhu hidayatas sibyani arju ilahi khayata ridwani. Mari anak-anak bersama-sama 1 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna 'alan nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fi tajwidina man khurira. Sammaituhu hidayatas sibyani arju ilahi khayata ridwani. Nah, kemudian anak-anak, nadhom yang baru saja kita lantunkan adalah nadhom pembukaan dari kitab ini yang penjelasannya sudah kami sampaikan di minggu sebelumnya. Nah, sebagaimana telah diagendakan di minggu sebelumnya, maka agenda kita pada malam hari ini yaitu belajar bab yang pertama. Nah, pada kesempatan malam hari ini akan kita pelajari bab yang pertama, yaitu babu ahkamit tanwini wan nunis sakinati, dengan nanti kita sampai kepada
kepada 3 nadom ya, 3 nadom. Mari kita lantunkan dahulu nadomnya, disimak dengan membuka kitabnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharun idhamum ma'al hunnati aw bi ghairiha wal qalbu wal ikhfaru wa fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thumma al ghaini thumma al kha'i. Nah, itu bagaimana melantunkan 3 nadom tentang babu ahkami tanwinin wa nunis sakinati. Anak-anak, mari kita ulangi 2 kali lagi agar anak-anak juga terbiasa untuk melafalkan nadom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharun idhamum ma'al hunnati aw bi khairiha wal qalbu wal ikhfaru waw fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thumma al ghaini thumma al kha'i. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharun idhamum ma'al hunnati aw bi khairiha wal qalbu wal ikhfaru waw fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thumma al ghaini thumma al kha'i. Alhamdulillah anak-anak sudah kita lafalkan 3 nadom. Untuk selanjutnya akan kami ajarkan bagaimana menerjemahkannya sesuai dengan kitab ini, yaitu dengan bahasa Jawa Kawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamu utawi piro-piro hukume. Tanwinin tanwin. Wanunin lan nun. Taskunu kang mati apa nun. Indal hijai nalika ketemu huruf hijaiyah iku khamsatun 5. Tubayyanu kang diterangake apa 5. Nah, ini mungkin anak-anak ada yang masih asing dengan terjemahan bahasa Jawa, maka ini akan kami beri penjelasan dengan bahasa Indonesia. Anak-anak, di sini ada kata ahkam. Nah, artinya utawi piro-piro hukume. Nah, jadi dalam bahasa Indonesia berbunyi seperti ini. Beberapa hukum, begitu. Hukum apa? Tanwinin, yaitu hukum harokat tanwin. Nah, harokat tanwin itu apa saja? Nah, ada an dilambangkan yang dengan seperti fathah double itu 2. Kemudian fathah double di bawah huruf hijaiyah itu kasroh tanwin atau in, yang tadi adalah fathah tanwin. Kemudian ada dhammah dan juga diberi fathah, itu adalah
dhammah tanwin. Jadi tanwin itu biasanya dilambangkan dengan an, in atau un gitu ya, dan juga un. Wanunin lan nun dan huruf nun, taskunu kang mati apa nun, dan huruf nun yang mati atau nun mati. Jadi dalam bacaan Al-Quran nanti akan ada banyak tanwin dan juga huruf nun yang mati atau nun yang diberi harokat sukun. Nah, itu mempunyai hukum anak-anak. Nah, hukumnya itu ketika apa? Indal hijai, yaitu ketika bertemu dengan huruf hijaiyah. Jadi an, in, un dan nun mati yang bertemu huruf hijaiyah itu ada hukum bacaannya. Nah, hukum bacaannya ada berapa? Khamsatun, ada 5. Jadi hukum bacaan nun mati dan tanwin atau tanwin dan nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah itu dibagi menjadi 5. Dalam nazam ini tubayyanu kang diterangake apa 5. Nah, 5 itu akan diterangkan dalam nazam selanjutnya. Nah, ini dibuka nazamnya halaman 5. Itu tadi berbunyi idharun idhamum ma'al hunnati aw fi khairiha wal qalbu wal ikhfaru waw. 5 tadi itu termaktub atau tertulis dalam nazam ini. Idharu, suwiji wacan idhar. Yang pertama adalah idhar, idhamu lan idham. Yang kedua adalah idham. Ma'al hunnati sertane berengeng. Nah, jadi yang kedua adalah idham dengan berengeng. Berengeng itu bahasa Indonesianya yaitu berdengung. Jadi yang kedua adalah idham dengan berdengung atau nanti disebut dengan bacaan idham bihunna. Au bihoiriha, utawa idham tanpa berengeng, atau idham dengan tidak berdengung nanti disebut dengan idham bilahunna. Idham artinya berdengung, memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua, bila tanpa hunnah berdengung. Wal qalbu lan iqlab. Nah, selanjutnya adalah bacaan iqlab. Wal ikhfa lan ikhfa. Yang terakhir, yang kelima adalah bacaan ikhfa. Nah, dalam nazam ini ada kata terakhir rawaw, padha nyeritakake sapa kura. Nah, jadi ketetapan 5 hukum nun mati yang bertemu dan tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah ini kok ada 5. Nah, itu siapa yang menetapkan? Ternyata yang menetapkan adalah padha nyeritakake sapa kura. Yang bercerita itu adalah para ahli baca Al-Quran atau kura. Jadi hukum bacaan tanwin dan nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah itu ada 5. Nah, apa saja kita ulangi lagi, yaitu idhar, yang kedua idham bihunnah atau idham dengan berdengung, kemudian idham bilahunnah, idham dengan tidak berdengung, wal qalbu dan bacaan iqlab, wal ikhfa'u dan bacaan ikhfa'. Nah, sampai ini nazam yang kedua. Nah,
Tadi sudah saya sampaikan untuk alam ini kita juga 3 nadom lagi, maka kita tambah dengan 1 nadom lagi. Nadom yang selanjutnya tadi sudah kita lafalkan, tapi kita ulangi. Fadhir lada hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i. Nah, ini nadom yang ketiga ini menerangkan kita tentang salah satu bacaan dari 5 hukum bacaan tadi. Apa? Yaitu idhar. Disimak lagi kitabnya. Fadhir, nuli moco idhar. Anak-anak, kalian bacalah idhar, wahai anak-anak. Kami ulangi, fadhir, moco idhar sopo siro. Nah, siro ini ya kembali ke anak-anak lagi. Nah, kapan harus membaca idhar itu? Lada hamzin, naliko ketemu hamzah. Nah, sudah ada tanwin dan nun mati, kemudian depannya ada huruf hamzah, maka anak-anak wajib membaca bacaan itu dengan idhar atau jelas gitu. Wahain lan ha, kalau ada tanwin dan nun mati, kemudian selanjutnya huruf ha, itu juga bacaan idhar. Hain lan ha, kemudian kalau ada tanwin dan nun mati, depannya itu adalah huruf ha, itu juga bacaan idhar. Wal aini lan ain, jika ada tanwin dan nun mati atau nun mati, kemudian depannya ada huruf ain, itu juga bacaan idhar. Tsummal ghaini nuli ghain, kalau ada tanwin dan nun mati atau nun mati, kemudian depannya ada ghain, huruf ghain, itu juga bacaan idhar. Yang terakhir tsummal khoi, kalau ada tanwin atau nun mati, kemudian depannya ada huruf kha, itu juga bacaan idhar. Jadi hurufnya idhar ada 6. Yang pertama sesuai dengan kitab ini adalah yang pertama adalah hamzah, kemudian ha, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ghain, dan yang terakhir adalah kha. Itu hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha. Nah, itu ada 6 dari hurufnya idhar. Jadi kalau ada tanwin atau nun mati kemudian bertemu dengan salah satu dari ke-6 huruf tersebut, itu adalah bacaan idhar. Nah, kemudian idhar itu apa? Idhar itu artinya jelas. Jadi bacaan tanwin atau nun mati yang bertemu dengan huruf-huruf tersebut, tanwin atau nun matinya dibaca jelas. Contoh ini pada tabel ada dalam kitab tersebut. Contoh pertama, kullun amana. Itu kalau kita perhatikan, kullun itu harokat lamnya adalah dhammah tanwin, kemudian bertemu dengan huruf hamzah, maka tanwinnya dibaca jelas. Kullun amana tidak boleh dibaca tidak jelas, misalnya kullu amana, tidak boleh, maka harus jelas kullun amana. Kemudian contoh yang nun mati bertemu dengan huruf hamzah, itu di situ adalah yan auna. Yan auna, nun matinya dibaca dengan jelas. Tidak boleh ya auna, salah kalau nanti di dalam Al-Quran ada kata yan auna, anak-anak membaca dengung atau tidak jelas, itu bacaan yang salah. Contoh yang kedua adalah tanwin bertemu dengan huruf ha, qaumin hadin. Nah, di situ ada kasroh tanwin yang melekat pada huruf mim, kemudian bertemu dengan huruf ha, maka
kasroh tanwinnya dibaca dengan jelas. Qaumin hadin, nah, min jelas. Kemudian yang contoh nun matinya anharin, nah itu nun matinya juga dibaca dengan jelas. Contoh ketiga, tanwin bertemu dengan huruf ain, jannatin. Nah, kalau seperti itu nanti salah, maka harus jelas juga, jannatin aliyah. Tak marbutoh di situ harokatnya adalah kasroh tanwin, maka karena kasroh tanwin tersebut bertemu dengan huruf ain, kasroh tanwinnya dibaca dengan jelas. Nah, begitu seterusnya sampai nanti contoh yang nomor 6, yaitu sampai dengan bertemu dengan huruf ha dan juga dengan huruf kha. Itu jadi idhar intinya adalah bacaan tanwin atau nun mati yang bertemu dengan keenam huruf. Huruf tersebut apa saja? Hamzah, ha, ain, ghain, dan kha. Itu kalau bertemu dengan keenam huruf tersebut, maka nun mati atau tanwinnya dibaca jelas atau idhar. Demikian anak-anak untuk pelajaran kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.